Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di horror sessionnya PPS. Selamat malam. Kita masih ada di edisi. Lu mau nyebut edisi ini apa sih? Nama lu lu mau ganti nama samaran gak gitu? Enggak. Namanya itu tetap udah itu bener kok. Iya, berarti gue masih di edisi Ifti. Mungkin kalau gua full dapat cerita dari lu tuh bisa sampai 5 episode lebih kali ya? Ya mungkin lebih. Iya kan? Jadi gue nanti buat special edition gitu, special edition Ifti karena. Oh boleh. Oh iya dong, special edition Ifti. Jadi karena kan kemarin dua episode kemarin itu, nah sebenarnya itu kita take itu di satu episode ya. Iya. Jadi satu episode terus. Pas ternyata gue pas proses editing, wah ini gila bisa sampai selama itu gitu. Kita take 1 jam lebih, hampir 2 jam gitu. Sampai akhirnya pas proses editing, wah ini gue bisa jadiin 2 episode gitu kan. Antara cerita pertama lu di rumah, terus masuk ke dunia sekolah, dunia pendidikan pesantren, sampai ada masa-masa nanti lu di kuliah, terus sampai ke dunia mungkin dunia pernikahan itu. Selama jadi perjalanan hidup mungkin ya, itu mungkin malah bisa lebih dari 10 episode itu, Bo. Nah itu lebih banyak makanya gue bilang edisi special edition, Ifti edition. Itu malah lama-lama jadi kayak perjalanan hidup gue deh semuanya nanti. Ya nggak usah perjalanan hidup doang, bagian mistisnya aja, bagian horornya aja, nggak usah perjalanan hidupnya juga gitu. Aduh. Oke deh, siap. Oke. Halo para warga kampung, balik lagi bareng gua Wicak Tebo dan saya masih ditemani dan kayaknya bakal lama sih ditemanin sama Ifti. Iya, si milik Ifti. Lu Ifti si milik Kitty ya? Betul. Okay. Fix Ifti si milik Kitty. Karena IG lu juga itu ya? Iya. Karena kan gua ngeteknya juga Ifti si milik Kitty kan. Tapi gue bukan bininya Tukul loh. Enggak, beda. Beda, jokes tipis lah. Nah, lu kemarin sempet bahas cerita lepas di pesantren ya. Nah, kan di pesantren itu lu ngasih masterpiece-nya tuh. Nah, tapi kan di situ di pesantren itu lu kan lama tuh pendidikan lu di pesantren itu ada berapa tahun sih di pesantren? 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu yang menurut tuh selain cerita yang kemarin, apalagi sih yang berkesan sampai akhirnya lu lulus dari pesantren itu? Dan mungkin gue ngebayangin, lega akhirnya gue keluar dari sini gitu kan. Sebenarnya kalau yang ini sih sebenarnya udah yang kemarin itu yang paling berkesan ya, karena kalau yang cerita-cerita yang lain itu karena udah saking biasanya dan saking seringnya ngalamin hal-hal yang seperti itu, jadi kayak udah biasa banget gitu loh. Kecuali yang emang yang satu itu, karena itu bener-bener kayak pengalaman yang ngelihat sesuatu yang itu tuh nongolnya tuh mereka kayak keroyokan banyak banget gitu loh, nggak kayak yang biasanya cuman sebiji 2 biji kayak gitu doang. Itu tuh udah kayak biasa lah, kayak kita cuman ketemu siapa gitu udah lewat gitu doang. Itu beda karena yang itu benar-benar udah kita yang cuman berdelapan dikeroyok dengan sekompi lah ya. Istilahnya bisa dibilang sekompi lah ya. Iya bener banget. Kalau yang pengalaman yang selain itu sih karena biasa ya, jadi kayak mungkin juga agak banyak yang nggak terlalu gue ingat, mungkin sebagian kecil aja sih. Jadi ya nggak terlalu berkesan, cuman biasa aja gitu loh. Nah, lu pas bukan pertama kali masuk ya, di tahun pertama dan tahun-tahun awal lo lah bisa dibilang gitu. Tahun-tahun awal kan mungkin ya semester tahun pertama 2-3 gitu kan. Ya 2 tahun pertama lah gitu. Nah, itu kan lo masa proses adaptasi. Nah, ini sebenarnya sih gue bukan mengklarifikasi di elunya gitu, karena gue rasa yang banyak ceritanya itu ada di teman-teman lo nih yang
kemarin kita sempat bahas yang kaget ada masuk di dunia pesantren dalam kutip Iya ya. bener. Kalau yang sebenarnya kalau yang adaptasi itu ya semuanya pasti kalau di lingkungan baru kan pasti adaptasi ya. Entah itu dari orang-orangnya yang baru, benar-benar baru kita temuin dan harus benar-benar 7 kali 24 jam kita bareng-bareng ngapa-ngapain dari benar-benar melek mata sampai merem lagi itu sama orang-orang itu lagi. Padahal sebelumnya kita nggak pernah kenal, belum pernah ketemu dan nggak pernah melakukan aktivitas dengan orang lain yang di luar keluarga kita sendiri gitu loh. Itu kalau beberapa teman-teman sih mungkin mereka terlalu shock dengan ini ya kebiasaan-kebiasaan yang baru banget buat mereka. Tapi kalau buat gue sih karena sebelumnya beberapa tahun sebelum gue masuk di pesantren itu udah beberapa kali gue dimasukin ke pesantren kilat yang kayak cuman sebulan 2 bulan gitu loh. Oh, sih berarti lo ada basic sebelumnya ya? Iya. Jadi kayak ke kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD itu tuh udah beberapa kali ya meskipun nggak sampai bertahun-tahun, cuman kayak misalkan kalau pas dulu kan kalau misalkan liburan kayak liburan puasa sama lebaran itu kan liburnya tuh panjang banget tuh. Bener-bener sebulan lebih itu full libur doang gitu kan. Jadi itu tuh emak bapak gue tuh nggak mau kayak kehilangan momen apa gitu loh, cuman sebulan lebih bocahin itu biar nggak cuman main-main terus gitu kan. Akhirnya dimasukin lah gue ke pesantren yang nggak terlalu jauh sih, masih satu kota cuman kayak beda kecamatan gitu. Ya sekitar 1 jaman lah dari rumah. Cuman kan ya tetap aja. Nih, kita dari kemarin 2 episode kemarin itu belum tahu loh letak rumah lu tuh ada di mana. Bener kan? Kita cuma bahas rumah. Terus kalau pesantren kemarin sempat disebut kan di Jawa Timur Kota P gitu. Nah, ini di rumah lu tuh di mana sih? Rumah gue jadi asalnya itu di Jawa Tengah. Jadi kotanya di Magelang, ya kota kecil lah, itu kecil banget yang kayak kita cuma keliling sejam doang udah kelar satu kota itu. Kabupaten yang itu tuh ada di lereng beberapa, jadi dikelilingin gunung-gunung gitu kan. Ada yang di lereng Merapi, ada yang di lereng Merbabu, ada yang di lereng Sumbing, ada yang pokoknya yang di pegunungan Menoreh itu juga ada. Jadi kayak kota ini tuh dikelilingin sama beberapa gunung dan ada juga pegunungan. Itu tuh ya kota kelahiran aku di situ. Terus juga beberapa tahun pernah tinggal juga nggak di situ, pernah di Jawa Barat juga. Terus akhirnya kembali lagi ke situ. Ya emang kota kelahiran sih. Jadi asalnya juga dari situ, orang tua di situ, gedenya di situ, ya udah. Pas kelas 4, 5, 6 itulah awal-awalnya dikenalin sama pesantren itu, meskipun nggak selama bertahun-tahun lamanya, bukan kelas 4, 5, 6 itu bukan selama 3 tahun itu full itu enggak. Jadi kayak cuma selama liburan doang 1,5 bulan sekitar segitu kan, ya lumayan juga kan. Ya untuk itu anak buat kecil latihan. lumayan lah itu. SD gitu loh. Jadi kan ya lumayan lah buat melatih kita untuk kayak mandiri gitu, nggak terus-terusan harus bareng-bareng orang tua gitu. Nah, karena udah ada basic yang pernah dirasakan selama 3 tahun sebelumnya itu, jadi kayak ngerasa adaptasi di pesantren yang sekarang yang di situ, yang di Jawa Timur itu kayak lebih ringan gitu loh. Oh iya. Daripada teman-teman yang lain yang sebelumnya belum pernah ngerasain suasana hidup di pesantren sama sekali gitu. Ibaratnya kena mental lah. Iya benar ya kan. Bahkan di situ kan ada yang sampai nggak doyan makan, sampai ya ampun seharian nangis terus, nggak mau ngapa-ngapain, sekolah nggak mau, makan nggak mau, diajakin kemana-mana nggak mau. Akhirnya kan pada bingung sendiri. Iya. Kebanyakan kayak gitu sih. Maksudnya mereka mungkin masih kayak bingung juga mau ngapain. Dia pengennya pulang, sedangkan orang tua juga pengennya mereka tetap di situ kan. Bingung juga kan. Tapi dari sekian banyak santri-santri baru itu
dari 100% santri baru yang masuk itu tuh hanya sekitar tersisa 60-70% lah yang bertahan. Gitu. Ya. Jadi selama beberapa bulan awal itu banyak banget yang kayak istilahnya kayak ripilih satu persatu, udah nggak kuat gitu ya. akhirnya. Begitulah. Nah, itu di dalam situ tuh dari sekian persen itu berarti yang keluar itu ada faktor X-nya si mistisnya ini ya, karena yang kemarin kita sempat bahas karena di sini tuh mereka juga menseleksi juga kali ya. Maksudnya menolak mereka untuk belajar di situ gitu kan. Iya, yang kita pikir awalnya bahwa di pesantren itu nggak akan ada hal-hal yang kayak gitu dan itu justru steril, itu tempatnya orang beribadah, tempatnya orang ngaji, nggak akan ada hal-hal yang kayak gitu, justru semuanya salah. 100% salah dan justru kayak di situ kayak malah jadi gudangnya, malah lebih banyak banget kayak hal-hal yang kayak belum pernah kita temui di tempat lain, bahkan yang aneh-aneh yang tiba-tiba baru kita tahu di situ itu benar-benar ada gitu loh. Mungkin mereka mikirnya masih beberapa mungkin mikirnya kayak nggak mungkin lah ini kayak gini, paling cuman halusinasi kita doang, kayak saking karena saking nggak betahnya terus kayak jadi kayak tambahan buat jadi alasan gimana caranya sih biar kita tuh pulang gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga mau dibilang nggak ada ya tapi ada, tapi dibilang ada ya tapi ya gimana, nggak semuanya ngerasain, cuman 80%-nya itu tuh lebih banyak yang ngerasain gitu loh. Nah, ada nggak hal selain yang kemarin ya, kayak yang ngebuat gempar satu pesantren itu dia selama lu kuliah selama lu di pesantren itu ya, selama 6 tahun lu di pesantren itu, atau mungkin lu dapat cerita dari senior yang udah lama gitu yang menyebabkan tuh kayak gempar gitu di pesantren itu. Kalau yang cerita mungkin yang istilahnya yang kayak legenda dari zaman dulu. Oh, legenda maksudnya. Cerita yang mungkin turun temurun itu sebenarnya kita nggak ngerti ya apakah itu benar atau enggak. Tapi banyak yang nyeritain hal itu dan kayak kita tuh jadi kayak saking ceritanya itu kayak saking benernya, jadi kita juga ikut ngerasain gitu loh. Oh iya, jadi saking banyak yang cerita sampai akhirnya cerita itu seolah-olah jadi nyata gitu ya. Iya betul. Dan itu tuh kayak istilahnya kalau misalkan ntar ada adik kelas kita juga yang datang baru gitu, itu juga mesti mereka juga bakalan diceritain cerita yang sama kayak gitu juga. Itu udah jadi kayak cerita turun temurun dan itu ada beberapa juga yang akhirnya menemukan gitu. Itu apa cerita legendanya itu yang bisa lu share? Jadi ceritanya tuh suatu ketika dulu pernah ada santri putri juga. Santri putri juga. Dia dari pertama kali datang daftar itu tuh posisinya dia udah bercadar. Oh, I see. Posisinya udah bercadar dan pada zaman dulu waktu itu cadar atau niqab itu tuh masih ini banget gitu loh. Masih kayak asing banget gitu loh. Masih jarang banget yang make karena meskipun kita di dalam pesantren juga kadang kalau misalkan orang yang pakai jilbab yang lebar banget itu juga sering kita bully gitu loh. Karena masih saking jarangnya dulu meskipun kita pakai jilbab ya juga hitungannya kalau misalkan daripada anak-anak yang di dunia luar yang bukan di pesantren, kita hitungannya juga udah lebar gitu loh. Tapi kalau misalkan di dalam pesantren itu sendiri ada anak yang makainya lebih lebar daripada anak-anak yang lain, itu juga kita juga kayak ngolok-olok gitu kan. Jilbabnya lebar banget gitu. Padahal kita juga semuanya pakai jilbab. Oh iya. Semuanya kita tuh pakai jilbab, tapi kita suka ngebully anak-anak lain yang kayak misalkan pakai jilbabnya lebih lebar kayak gitu. Apalagi pakai cadar gitu kan. Gue baru tahu sih. Ternyata sebegitu keras di dunia pesantren ya. Oh iya dong. Itu yang
yang sebagian kecil aja. Maksudnya kalau hal-hal yang lain itu malah lebih parah gitu. Di dalam tembok pesantren itu justru malah lebih parah. Nah, dari awal masuk si santri ini emang udah pakai niqab, pakai cadar gitu. Dan beberapa temen-temen satu asrama, satu kamarnya itu juga belum pernah ada yang lihat dia bener-bener waktu buka cadarnya secara langsung gitu loh. Jadi mungkin mereka ngelihatnya cuma kayak bagian mata sama hidung. Iya. Bagian yang kelihatan aja yang nggak ketutup si cadar itu aja gitu loh. Nah, selama beberapa tahun, sekitar 2 atau 3 tahun sih ceritanya itu, sekitar 2 atau 3 tahun itu, setiap bulannya si anak ini dia selalu dapat paket dari orang tua, ya kiriman dari orang tua, yang isinya tuh entah apa, yang dia tuh ngebukanya tuh kayak nggak pernah mau ngebuka di depan teman-temannya gitu loh. Oh iya sih. Nggak pernah mau buka di depan teman-temannya, atau kadang dia bukanya justru malah di tempat lain, kayak misalkan di kamar mandi. Oh iya, yang privasi lah. Ya betul, dia cari tempat yang benar-benar cuman dia sendiri yang bisa ngelihat, yang bisa buka, nggak ada orang lain yang lihat. Suatu ketika ada temen yang mungkin dia penasaran atau nggak sengaja, kurang tahu nih, dia penasaran atau karena nggak sengaja, dia itu ngikutin si bocah ini, santri ini, dia masuk nih ke kamar mandi sambil bawa paketan itu. Nah, tiba-tiba kan kamar mandi ini jarang juga yang ada kayak grendel kunciannya gitu, jarang. Karena emang kamar mandi itu kan kadang sering dipakai semua, buat lebih dari satu orang kan. Jadi mandi itu harus pakai basahan, nggak boleh bener-bener bugil, itu nggak boleh. Itu dilarang. Kalau misalkan mandi sampai bugil itu bener-bener udah kayak ini yang wajib, ini kayak melanggar hukum gitu loh istilahnya. Buat kita itu melanggar hukum banget dan harus ada hukumannya, ada sanksi tersendiri buat si orang yang mandi sampai bugil, sampai gitu. Benar-benar bugil kayak gitu. Nah, karena pintu-pintu itu juga jarang banget ada yang bisa dikunci, itu kan mungkin kalau misalkan pas lagi masuk, kunciannya itu paling cuma kayak apa ya? Kayak cuman baju diselipin terus biar bisa rapet gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu modelnya, kayak gitu biasanya. Nah, kalau misalkan mau buka dari luar kan tinggal didorong aja udah kan, bener. Kebuka langsung, atau sebagaimana gampangnya itulah ngebukanya. Nah, suatu ketika si bocah ini masuklah dia ke kamar mandi pada jam istirahat sekolah. Dia dapat paketnya langsung bawa masuk ke kamar mandi. Dia langsung masuk bersama si paket ini. Kemudian ada temennya yang ngikutin. Tapi dia nggak manggil nih. Mungkin dia nggak tahu ya. Apakah sengaja apa nggak tahu. Tiba-tiba dia buka. Si temennya ini, dia itu ngelihat si santri yang ini tuh dia lagi makan orok di dalam kamar mandi itu, yang baru dia buka dari paket. Itu orok, bener-bener orok, dan baru dimakan sama si santri yang pakai cadar itu. Baru cerita pertama loh. Garuk pala gua, anjir. Ini apa namanya? Plot twistnya gila sih, anjir. Plot twistnya gila. Gue nggak ada anjir bisa sampai ke sana loh plot twistnya. Gokil. Ini anjir sampai nggak bisa ngomong gue. Ya itu lagi makan itu dan otomatis yang lagi makan ini shock banget dong dia. Posisinya dua-duanya kan sama-sama shock nih. Yang kepergok dan yang mergokin kan otomatis sama-sama shock gitu kan. Lo ngapain di sini dan lo makan orok gitu kan. Yang lagi makan juga dia nge-freeze dong. Dia nge-freeze gitu kan. Loh, kok bisa ada temen gue yang masuk sini mergokin gue kayak gini selama bertahun-tahun belum pernah ada yang tahu gitu kan.
selama bertahun-tahun dia bisa serapi itu nyembunyiin itu kan. Terus akhirnya dia kan laporan kan. Yang mergokin ini. Yang mergokin ini kan dia nggak mau diem dong. Dia se-shock itu dan dia laporan kan. Otomatis dia laporan terus entah gimana ceritanya yang ditinggal ini, apakah dia ngelanjutin makan lagi oroknya yang tadi sempet ke ini Tunda kan gitu. iya ke pos tadi kan. Intinya yang satu ini lari aja, pokoknya dia intinya mau laporan gitu kan. Udah selesai, mungkin setelah itu dia si santrinya yang di kamar mandi tadi bebersih diri apa gimana, ceritanya dia itu ngelihatnya si temen ini tadi, si orok ini juga lagi dimakan juga berdarah-darah gitu kan. Iya. Udah laporan, dipanggil dua-duanya, terus posisinya si santri yang bercadar ini kan dia pakai cadarnya lagi kan. Nangis-nangis lah dia, terus akhirnya orang tuanya juga dihubungin. Orang tuanya dihubungin, kemudian dianya disidang intern dulu kan pertama. Kenapa begini, dia belum mau ngaku mau gimana. Dia baru mau ngomong setelah orang tuanya datang. Ya udah akhirnya dikip dulu kan. Ya udah, selama orang tuamu belum datang, ya udah kamu di sini dulu, jangan kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, kita jagain. 24 jam dijagain, benar-benar dijagain. Dia belum mau ngomong apapun, belum mau ngasih keterangan apapun, pokoknya isinya dia di situ nangis aja. Sementara itu dijaga dan menunggu kehadiran si orang tuanya, otomatis kan berita udah nyebar kemana-mana dong. Berita udah nyebar kemana-mana. Akhirnya datanglah si orang tua si santri bercadar ini. Kemudian dia juga dengan kebingungannya, mungkin dengan segala beban yang mungkin dia bawa, entah apa yang dia selama ini disembunyiin gitu kan. Akhirnya bersama dengan pimpinan mereka ini disidang, terus diminta karena selama ini tuh ditanya di apa-apa belum mau ngaku, belum ngasih keterangan apapun, dan benar-benar menunggu kehadiran orang tua, mungkin sebagai penguat atau apalah gimana ceritanya. Akhirnya setelah kehadiran itu juga mereka benar-benar satu keluarga disidang gitu kan. Setelah beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain apakah emang selama ini kamu melakukan hal itu tuh sudah sejak kapan, terus itu tujuannya apa, terus apakah orang tuamu juga memfasilitasi ini, mengetahui hal ini selama bertahun-tahun ini gini-gini. Jawabannya iya, emang orang tuanya tahu, dan orang tuanya juga yang memfasilitasi pengiriman orok-orok itu yang selama sebulan sekali dikirim. Yang ngirimin paket itu orang tuanya langsung. Iya, orang tuanya langsung. Anjir, gue sampai susah ngomong loh karena gokil plot twistnya sih. Maksud gue ketahuan nggak maksud dan tujuannya dia kayak gitu. Tahu pada akhirnya mereka mengakui yang katanya karena ini kan juga cerita yang turun temurun, yang kita tuh sampai itu tuh entah terjadi di angkatan berapa. Itu tuh yang benar-benar mengalami itu yang mana, cuman itu benar-benar kayak ceritanya sampai turun temurun itu kayak kejadiannya nyata banget, sampai kalau cerita tuh kita juga pasti merinding gila, Bo. Pasti merinding gila karena kayak seolah-olah dia itu kayak datang lagi gitu, terus gimana gitu loh. Kebayang gua. Ya kayak gitulah, Bo. Kayak yang udah-udah gitulah. Kalau ngomongin apa gitu pasti ikut gitu kan. Nah, pengakuan yang paling mengejutkan itu adalah ketika diminta buat ngebuka cadarnya, karena selama bertahun-tahun ini kan belum pernah ada satupun yang tahu melihat gimana wujud aslinya. Diminta di depan umum, si santri ini diminta ngebuka cadarnya gimana wujud aslinya.
Dan waktu dibuka itu tuh wujudnya itu kayak mayat hidup gitu loh. Mayat hidup. Putih pucet kayak nggak ada darahnya, terus apa gitu loh. Dan anehnya itu tuh ada kayak gigi kayak taring kayak vampir gitu loh. Yang keluar gitu. Iya, bener-bener keluar gitu loh. Mungkin kemungkinan besar cadar yang selama ini dia pakai itu tuh untuk menutupi itu gitu loh. I see. Nah, fakta yang paling mengejutkan lagi adalah ketika ditanya tujuan dari memakan orok itu tuh untuk apa? Jawabannya adalah itu adalah syarat agar dia tetap hidup. Kok bisa? Nah, syarat agar dia tetap hidup ini orang tuanya yang meminta sama seseorang. Seseorang itu entah di mana posisinya, mungkin di daerahnya asalnya dia gitu loh. Di daerah asalnya dia. Kayak dukun atau apa iya, gitu. Betul. Dari daerah asalnya dia yang meminta apa kayak istilahnya kayak ngasih persyaratan bahwa ini harus dikasih makan beginian nih tiap bulan biar hidup gitu kan. Karena faktanya sebenarnya si santri putri yang bercadar ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi orang tuanya belum terima bahwa si anak ini tuh udah meninggal. Jadi dengan berbagai cara, kayak dia mungkin nyari orang yang paling pinter mungkin lah di pelosok dunia manapun dia sampai bisa ketemu, gimana caranya biar anakku ini bisa hidup lagi. Apapun akan saya lakukan, kemungkinan seperti itu. Itu permintaan orang tuanya. Dan syaratnya adalah itu. Lo tahu nggak sih? Apa? Itu sebenarnya yang bersama teman-teman santri itu adalah orang yang udah meninggal gitu loh. Plot twist baru asing. Plot twistnya melenceng lagi loh. Gila cerita ini, sumpah cerita ini gila sih. Gue awalnya gue tadi sempat nebak, oh ini mungkin dia ngilmu atau apa gitu. Terus ternyata ya zombie. Gue temu dua cerita zombie. Ini yang paling gila sih ini ceritanya. Nah, gokil gak plus gue anjir. Tapi ini jadi bener-bener jadi cerita bukan legenda sih ini masuknya ya. Jadi kayak cerita masyarakat, udah cerita apa ya? Bukan mitos juga ya. Rumor lah masuknya, udah masuknya udah kayak rumor yang berkembang di pesantren itu, dan itu secara turun temurun tuh kayak gitu ya. Maksudnya ceritanya sampai sedetail itu, orang pun gue kalau orang yang sebagai pembuat cerita gitu ya. Ini gue perspektif gue sendiri aja gitu. Gue nggak mungkin bisa ngebuat cerita sedetail itu terus gue sebarluaskan segitunya gitu. Kalau itu cerita yang nggak nyata gitu ya. Kalau itu cerita buatan dalam tanda kutip, cerita yang nggak nyata. Misalkan gue ada di pesantren itu, terus gue ngarang-ngarang cerita sedetail itu, terus sampai semua orang membicarakan, kayaknya nggak mungkin sih. Kayak ya gue nggak tahu ya. Tapi ini disclaimer juga ya. Disclaimernya adalah ini bukan aib dari pesantrennya ya. Iya. Karena ini sebuah kejadian yang tidak terduga, benar-benar tidak terduga ya. Dan di pesantren di pesantren itu tuh yang kalau kita tadi bahas banyak hal-hal kayak gitu ya, sebenarnya juga bukan hal buruk sih. Itu benar-benar hal baik. Kayak lu ya yang 6 tahun jalan terus lulus dari pesantren, berarti ya mereka lulus dari segala cobaan, termasuk hal-hal semacam itu gitu. Tapi cerita yang tadi gokil lah. Gokil. Sadis. Tapi terus ada kelanjutannya lagi nggak? Atau kelanjutannya sih setelah itu ya di DO aja, ceritanya di DO aja karena sudah
maksudnya udah angkat tangan gitu kan. Kalau misalkan pesantren nggak akan mentolerir istilahnya kayak praktek yang seperti itu gitu. Kegiatan yang benar-benar itu sudah musyrik, istilahnya gimana sih? Orang yang udah meninggal ya meninggal aja gitu loh. Meninggal ya meninggal aja, udah selesai gitu. Dan kayak istilahnya ya nggak mau mendukung apapun istilahnya praktek perdukunan dalam jenis apapun gitu loh. Benar. Meskipun di daerah sana di Jawa Timur itu juga maksudnya ilmu hitam itu juga banyak banget gitu kan. Itu dia. Ya. Dan pesantren itu kan juga istilahnya dia juga yang berada di sisi yang berlawanan gitu loh dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ya udah saat itu juga udah langsung diputuskan bahwa di DO dan silahkan mau pindah ke pesantren yang manapun silahkan selagi masih ada yang menerima, dan aib itu tidak akan pernah disebarkan. Maksudnya bukan terus jangan nerima santri ini ya nanti karena ini begini itu enggak. Jadi setelah itu ya udah silakan mau melanjutkan hidup yang seperti apa lagi terserah. Ya, ibaratnya udah lepas tangan lah udah. Iya. Karena konon katanya sih si santriwati ini yang berusaha dihidupkan lagi itu tuh anak tunggal, anak satu-satunya gitu. Jadi kayak orang tuanya tuh kayak nggak ikhlas dia itu udah meninggal gitu sampai segitunya. Merinding gue ya. Gokil, gila. Nah terus sampai akhirnya lu maksudnya ini lebih serem daripada yang kemarin, sumpah. Oh ya. Iya dong. Lu gila kali, ini plot twistnya. Kalau yang kemarin ya udah cerita biasa, ini plot twistnya segila itu gitu. Dan gue nggak nyangka pembawaan cerita lu bisa sampai begitu gitu. Ngebawa alur ceritanya tuh sampai ternyata dia mayat, dia ternyata makan orok dan ternyata dia mayat. Keren. Salah satu cerita yang bakal jadi special edition gue sih. Jadi special edition gue. Nah lu ada lagi gak sih maksudnya cerita-cerita yang ada di dalam pesantren yang mungkin ya gue rasa sih bakalan jadi remeh kali ya cerita-cerita lainnya ya, setelah 2 cerita yang gila itu. Sementara sih yang gue inget sih baru itu ya. Mungkin kalau misalkan karena udah beberapa istilahnya bukan belasan tahun lagi, kayak udah puluhan tahun yang lalu gitu loh. Hidup di pesantren itu kayak yang biasa-biasa banget sih, kayak nggak terlalu inget sih, kecuali yang membekas banget gitu di ingatan itu tuh ya cuma itu doang. Iya, kalaupun ada pun juga ya tadi gue bilang kayak jadi remeh gitu kan. Jadi hal-hal ya elah gituan doang gitu. Terus akhirnya lu pindah ya? Iya. Bukan pindah, lulus lah ibarat. Lulus balik lagi ke Magelang, terus abis itu nggak langsung kuliah karena kerja dulu. Sebelum kuliah tuh kerja dulu, terus sekitar 2 tahunan kerja kok aneh aja ya, tiap kali ketemu temen-temen yang seangkatan semuanya pada kuliah, kok ditanyain nggak kuliah, padahal sebenarnya harapan orang tua juga pengennya kuliah. Kenapa sih kerja soalnya enak, dapat duit kerja, dapat duit itu enak gitu loh. Ngapain sih susah-susah kuliah, mikir puyeng gitu. Ya itu agak setuju sih, agak ya. Terus akhirnya kuliah lah di Jogja dan sambil kerja. Kuliah di Jogja dan sambil kerja itu tuh pertama kita ngontrak rumah ya, karena emang udah banyak temen kan, emang udah banyak temen di Jogja. Terus ngontrak lah rumah itu di deket balai kota. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Dah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.